Oke guys, kembali lagi di channel Asumsi, Fakta, Logika Kesimpulan ya. Sebenarnya ini kan tentang Michelson Morley ya, yang membantah bahwa itu bumi sebenarnya bergerak. Jadi ternyata propagation of light. Jadi ini ya. Nah, jika bumi itu memang bergerak, harusnya nanti gelombang ini tidak sefase karena ada perbedaan kecepatan dari gelombang cahaya ini ya. Jadi kan kemungkinannya itu kalau kalau apa hasilnya seperti ini itu kan kemungkinannya bumi memang bergerak ya, tapi hasilnya ya ini hasil yang diharapkan gitu ya, tapi ternyata hasil eksperimennya itu gelombangnya sefase walaupun dia itu sudah melewati sini dan ketemu lagi di sini, gelombangnya itu tetap sefase. Jadi ini tuh menimbulkan dua buah kesimpulan ya, dua buah kesimpulan. Yang pertama itu bumi itu bergerak tapi ether tidak ada ya. Yang kedua adalah bumi itu diam dan ether ada. Nah, jadi tapi eksperimen ini digagalkan oleh teori dari Einstein gitu kan, tentang relativitas. Jadi secara konsensus ya, secara konsensus Einstein tuh menyimpulkan berarti kecepatan cahaya itu sama gitu. Walaupun di time frame yang berbeda, tapi kecepatan cahaya itu adalah sama. Itu konsensus, bukan eksperimen, karena sampai saat ini orang itu nggak bisa mengukur kecepatan cahaya tanpa pulang pergi ya, tanpa pulang pergi. Jadi kecepatan cahaya itu diukur secara bolak-balik, tapi kalau mengukur kecepatan cahaya satu kali satu jalan aja itu sampai saat ini nggak bisa ya. Jadi eksperimen ini itu digagalkan oleh teorinya Einstein ya, teori relativitas, sehingga itu walaupun ini melewati jarak yang lebih kecepatan yang lebih lambat, tapi secara relativitas itu kan kecepatan cahaya itu walaupun dipandang dari time frame yang diam ataupun time frame yang bergerak itu selalu sama. Itu teorinya Einstein itu, sehingga memungkinkan ada opsi ketiga, ether tetap ada, bumi bergerak. Bayangkan ya, ada eksperimen membuktikan ya bumi itu tidak bergerak tapi digagalkan oleh teori. Nah, kenapa ether itu ada? Ether itu sudah apa ya? Sudah diawali oleh asumsi dari Maxwell maupun Lorentz gitu ya. Jadi uh, electric field ya, electric field, medan listrik maupun medan magnet itu melewati sebuah ether. Itu teori hipotesisnya dari Maxwell maupun Lorentz gitu. Jadi asumsi ether pun kuat sebenarnya. Ya oke. Selanjutnya saya mau mereaksi sih komentar-komentar yang sebenarnya teman-teman kita ya. Nah, ini ya, bukan buminya yang bergerak, tapi kerangka acuan universal dari benua angkasa tak bisa ditentukan. Nah, sebenarnya secara nalar, secara logika, secara sense, secara otak, ya, secara pikiran kita bisa membedakan mana yang bergerak, mana yang diam. Tapi gara-gara ada teori relativitas, ya teori relativitas, sehingga seolah-olah yang bergerak dan diam itu sulit ditentukan ya. Ya coba kita 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 kembalikan ke nalar, kita kembalikan ke logika, ya kita kembalikan ke teori sains ya. Sains itu mengizinkan orang itu berimajinasi, berhipotesa, berasumsi, bahkan berhalusinasi. Tapi asumsi ya, halusinasi maupun hipotesa itu harus diuji dengan eksperimen ya. Walaupun teorinya Einstein itu menyatakan wah semua benda itu relatif, tapi secara nalar, secara logika kita bisa membedakan mana yang diam, mana yang bergerak ya. Jadi kita harus kembalikan dulu mana itu fakta, mana itu teori, dan mana halusinasi. Oke, nah ini di luar konteks ya. Lanjut, bentar, kena klik. Bentar guys, saya mau mengomentari teman-teman kita ya. Ini saya nggak pakai akun fake ya. Ini pakai akun asli saya. Saya nggak minat istilahnya terus pakai akun fake dengan gambar-gambar yang nggak jelas itu. Ini akun-akun saya asli, jadi nggak ada keraguan. Oke, bentar kita, aduh.
Oke. Jangan lupakan teknologi manusia sudah bikin roket dan pergi luar angkasa. Potret sudah banyak, nggak ada yang datar. Oke gini, untuk merumuskan segala sesuatu ya, agar kita terhindar dari mana itu informasi hoax dan informasi yang sengaja dipropagandakan gitu kan, kita harus meneliti teori itu dari dasar dari awal, dan kita harus meneliti dengan penuh kesadaran diri sendiri gitu ya. Tapi kalau kita sudah pakai, wah sudah ada roket, ada luar angkasa gitu kan, terus kita menggunakan itu sebagai bukti gitu kan, ya itu sama saja kita ikut ikut mayoritas gitu kan, ikut sistem kan gitu istilahnya. Jadi kalau misalkan secara sistem vaksin itu wajib gitu kan, terus kita hanya ikut saja kan istilahnya gitu. Jadi kan orang-orang seperti ini orang yang hanya ikut saja, ikut sistem secara mayoritas, secara paradigma umum gitu, nggak meneliti secara dari dasar. Dia cuma mengkonfirmasi itu sudah ada orang yang keluar angkasa, berarti bumi itu bulat gitu kan. Jadi ini orang ini sudah ikut sistem, jadi pikirannya itu sudah berpikir nggak mungkin ada kebohongan secara massal gitu loh. Jadi eh, kesadaran diri sendiri itu sebenarnya dimulai dari premis pertama itu sih, mungkin ada kebohongan gitu loh. Jadi kalau orang itu sudah berpikir tidak mungkin ada kebohongan massal, jadi nggak usah mikir bentuk bumi gitu loh. Jadi ikut sistem aja, nggak usah ikut berdebat gitu ya. Nah ini juga keliru juga ya. Jadi eksperimen Aether ya, untuk Michelson-Morley eksperimen itu sebenarnya menggagalkan bumi bergerak. Jadi buminya itu diam gitu kan, karena gelombang cahaya tadi itu sefase. Nah ini ya saya jelaskan, Kopernikan itu mengharuskan bumi berotasi. Ini dibantah oleh Michelson-Morley eksperimen, dibantah lagi dan Post-Davidson ya. Jadi kan gini, sebenarnya saat ini ya, saat Ptolemy, saat Aristoteles, saat Pythagoras itu emang orang itu berpikir buminya itu bulat. Itu ada alasannya emang. Mereka itu secara geometris, kemarin saya sudah jelaskan ya di di YouTube saya yang satunya. Kenapa itu kok orang berpikir buminya bulat itu sudah saya jelaskan. Jadi Aristoteles, Pythagoras maupun Ptolemy itu dia berpikir buminya itu bulat karena itu alasan geometris. Ada alasannya. Kayak saya kemarin sudah upload di YouTube. Ada alasannya kenapa kok saintis-saintis zaman dahulu itu berpikir buminya bulat. Itu ada alasan geometrisnya, ya. Nah, pada saat Ptolemy pun yang memetakan benda langit ya, memetakan gerak benda langit itu sudah pakai asumsi bumi bulat. Tapi sebenarnya saat itu pun orang itu belum tahu bentuk buminya seperti apa. Tapi alasan geometris lah yang buat orang itu berpikir buminya itu bulat. Ya, itu ada aja penjelasannya juga. Ada YouTube-nya sudah saya upload juga. Ya, terus Claudio Ptolemy itu sudah memetakan benda-benda langit dengan sacred geometrinya yang kalau saat ini tuh disebut retrograde motion. Jadi retrograde motion itu gerakan yang sirkuler tapi dia bolak-balik dulu. Jadi sirkuler, terus ke kiri dulu, balik ke kanan, terus balik ke kiri lagi. Retrograde motion, ya. Namun mahakarya Ptolemy ini dibenci oleh Kopernikus ya. Kopernikus itu hanya menginginkan matahari sebagai pusat. Dalam gerak relatif, ya, dalam gerak relatif, mau bumi sebagai pusat, mau matahari sebagai pusat itu sama. Tapi secara secara akal, secara sense, secara akal, secara logika kita tuh bisa membedakan kok mana yang dia, mana yang bergerak, ya. Mana yang dia, mana yang bergerak. Jadi kalau kita mau kembali ke fakta, fakta itu ya bisa diverifikasi oleh indera manusia gitu kan. Ya, fakta itu nggak mungkin digagalkan oleh teori kan begitu. Nah ini, manusia bikin roket yang menggunakan basis ilmu mekanika dan gravitasi Newton. Ini orang ini nggak bisa membedakan antara teori gravitasi dengan free fall acceleration ya. Ya, orang ini nggak bisa membedakan antara teori gravitasi massa menarik massa dan fakta free fall acceleration. Sebelum Copernicus juga manusia udah paham bumi itu berotasi. Nah ini nggak ada klaim ya ini ya. Sebelum Copernicus orang itu menganggap ya, mayoritas orang saat itu buminya diam, walaupun bentuk buminya diasumsikan bulat tapi buminya diam, masih pakai geosentris. Geosentris itu memang buminya diam tapi asumsinya buminya bulat, ya. Orang itu nggak tahu bentuk bumi tapi mengasumsikan buminya bulat karena alasan geometris.
Tycho Brahe itu juga astronomer yang sangat teliti ya mengamati benda langit, data-datanya sangat lengkap dan bahkan dicuri oleh Kepler, itu juga berpaham buminya itu diam. Jadi ini ngomongan yang nggak ada dasar, ini orang nggak riset tapi tinggal jeplak aja ngomong gitu ya. Nah ini juga keliru ya. Fakta ya, bumi ini berotasi dan mengitari matahari ini keliru ya. Dia nggak bisa bilang itu fakta. Kalau fakta itu kamu harus bisa memverifikasi. Fakta itu harus verifiable, harus bisa diverifikasi. Bumi bulat itu teori, nggak bisa dikatakan dengan fakta. Ini orang ini nggak bisa membedakan fakta, nggak bisa membedakan asumsi, nggak bisa membedakan hipotesa, nggak bisa membedakan teori dan lain sebagainya. Nah, tidak perlu definisi. Nah, ini orang ini sebenarnya tidak paham sains ya. Jadi tinggal tinggal ikut sistem gitu aja, nggak mau berpikir dia. Ya cuma cuma ikut aja gitu. Padahal kalau mau mendefinisikan ulang, dia bisa tahu apa itu fakta, apa itu teori, apa itu asumsi, apa itu hipotesa. Ini sudah saya respon ya, sudah saya respon. Jadi sebenarnya saya itu bukan korban YouTube channel FE101 ya. Saya sudah lama itu sudah jadi flat earther istilahnya. Sudah tahun 2011 saya mulai riset, mengamati berbagai banyak jurnal filsafat, dan dari akar-akarnya kenapa kok orang zaman dahulu berpikir buminya bulat, saya juga sudah tahu alasannya. Jadi saya berpikir bahwa sains itu punya keterbatasan gitu loh. Kenapa kok sekarang yang ada propaganda istilahnya NASA di luar angkasa ya? Saya bisa mengatakan itu kebohongan, karena dalam dunia ini kebohongan tersistem itu ada. Jadi saya itu punya premis dasar kebohongan tersistem itu bisa dilakukan. Jadi bentuk bumi pun ya bisa bisa dibuat kebohongannya gitu kan. Nah ini toh Anda menolak energi roket satelit spesial. Nah ini logika jumping ya. Saya menelaah teori sains dari dasar, dia langsung logikanya jumping. Ya ini orang ini nggak mau berpikir dari dasar istilahnya. Nah, tapi menyebarkan hoak dan hasutan bumi datar. Bukan, saya nggak menyebarkan hoak. Ini Michelson Morley memang membuktikan buminya itu diam. Saya nggak menyebarkan hoak ya. Terus, nah jadi seperti ini. Jika Anda sudah berpersepsi bumi datar adalah hoak, ya nggak perlu argumen lagi gitu kan. Bumi ini, grup ini kan emang sengaja untuk adu argumen gitu kan. Tapi kalau kalau satunya sudah nganggap hoax gitu kan, tanpa bukti-bukti, tanpa bisa menjelaskan, itu kan cuma klaim-klaim tak berdasar kan. Saya bisa mengatakan gravitasi itu hoax karena saya sudah baca paper uh, Principia de Mathematica dari Newton, juga eksperimen Cavendish, Measure the Density of the Earth, terus kemudian saya juga papernya Torsion Balance Coulomb ya, Augustin de Coulomb yang versi Martinez saya juga sudah baca. Jadi saya bisa mengatakan gravitasi itu hoax karena saya sudah menelaah paper-papernya, jurnal-jurnalnya di jurnal NATO dan sebagainya gitu loh. Orang ini nggak berdasar ngomongnya ini ya. Nah, percobaan tidak valid ya. Percobaan Michelson Morley itu valid. Kamu nggak tahu ya. Kamu nggak paham Michelson Morley ini. Michelson Morley itu valid ya. Hasilnya itu negatif, maksudnya apa? Yang diharapkan jika bumi itu berotasi, bergerak, maka gelombang cahaya tadi itu tidak sefase, tapi hasilnya negatif. Berarti gelombang cahaya tadi sefase, bukan tidak valid. Oh my god, orang ini nggak bisa membedakan hasil eksperimen negatif dan eksperimen tidak valid. Orang ini nggak tahu sains ternyata. Ya, ini nggak tahu sains orang ini. Terus lanjut. Nah ini ya saya sudah jelaskan ya. Nah sebenarnya saya orang ini nggak begitu dalam apa yang aku sudah pelajari. Jadi, nah terus tiba-tiba jumping ke ini ya, tiba-tiba jumping ke sini. Padahal film dokumenter ini mengatakan hal yang tidak dikatakan secara tersistem. Jadi mengatakan yang anti mainstream gitu loh, tapi langsung diklaim ini salah gitu kan. Jadi kalau orang ini berlogika kan berarti mayoritas itu orang ini berlogika mayoritas itu benar, minoritas itu salah. Umum itu benar,
tidak umum itu salah. Jadi orang ini berlogika seperti itu. Padahal kan nggak boleh seperti itu. Mayoritas bisa salah bisa benar, minoritas bisa salah bisa benar. Umum, paradigma umum bisa salah bisa benar, paradigma tidak umum bisa salah bisa benar. Itu logika yang benar. Jadi langsung dibabat aja gitu loh. Wah ini film ini pasti salah gitu kan. Nah ini kan flat earth ya. Kalau Indonesia kan bumi datar ID ya. Orang website ini memang secara tersistem untuk membantah bumi datar gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya ingin ketahui ya, ilmuwan sudah tahu dan terbukti bumi berotasi dan mengorbit matahari. Ini sebenarnya kalimat Anda yang tak berdasar. Ilmuwan itu pun sebenarnya masih berasumsi dan masih berteori bumi itu bulat, ya. Anda harus paham sains, Anda harus paham dari sejarahnya. Oke. ini ini logikanya keliru ya, gini loh. Logikanya kebolak-balik orang ini. Sebenarnya AFR itu sebenarnya dimunculkan hipotesis dari Maxwell Lorentz ya. Karena propagation of light and propagation of magnetic field itu membutuhkan AFR. Itu Lorentz Maxwell bilang seperti itu. Nah, AFR itu adalah sesuatu yang diam. Jadi elektron untuk berpindah medan magnet itu melewati AFR. Ya, seperti itu. Nah, jika bumi itu yang bergerak, harusnya bumi itu gerakannya melawan ether, akan menembus ether yang diam tadi gitu loh. Nah, maka Michelson-Morley mengecek gitu kan. Harusnya ya, Michelson-Morley itu mengharapkan result hasilnya itu gelombangnya adalah tidak sefase. Maka ether ada, bumi itu berotasi, bergerak. Namun hasilnya negatif. Maksudnya hasilnya adalah gelombang cahaya tadi sefase. Nah, kemungkinan ada dua, ya kan? Karena gelombang tadi sefase, jadi kemungkinannya itu ada dua. Nah, ether tidak ada itu bumi berputar, ether ada dan bumi diam. Nah, namun ya lucunya ya ada opsi ketiga gitu kan. Opsi ketiga apa? Teori relativitas dan postulat Einstein yang mengatakan tidak ada benda yang bisa dikatakan diam. Jadi semua benda itu acuannya relatif. Bayangkan, ada eksperimen, ya, ada eksperimen pembuktian dibantah teori. Jadi untuk menggagalkan hasil dari Michelson-Morley dimuncullah teori relativitas dan konsensus. Jadi konsensusnya Einstein itu mengatakan kecepatan cahaya walaupun dilihat sudut pandang pengamat diam maupun bergerak itu sama. Itu teori relativitas dan postulat Einstein itu seperti itu. Ini kalau orang nggak paham sains ya seperti ini hasilnya. Logikanya kebolak-balik gitu ya. Oke, saya kira itu ya. Jadi orang ini sudah berhenti berpikir ya. Jadi sudah berhenti berpikir seolah-olah yang saat ini adalah benar ya. Jadi kalau nggak boleh berpikir zaman dahulu itu kan, padahal kita harus menelaah zaman-zaman dahulu agar bisa tahu akar masalahnya gitu loh, agar kita bisa belajar untuk masa depan. Tapi terus dibantah seperti ini kan kalimat nggak berdasar ini ya. Oke guys, saya kira itu, nanti saya upload lagi ya. Saya akhiri sampai sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.